Mereka ngerampok rumahnya Paris Hilton tuh gak cuma sekali loh, tapi sampai 3 kali. Kalian bayangkan, karena udah saking nyamannya kali dia main di rumah si Paris Hilton itu. Bahkan Rachel ini sampai ngambil pintu rumahnya si Paris Hilton itu, ditaruh di gantungan kunci. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku akan ngebahas sebuah kasus perampokan yang pernah viral pada tahun 2008 sampai 2009, wah. Kasus ini memang sempat viral karena korban perampokannya ini seleb-seleb papan atas Hollywood. Dan yang bikin viralnya lagi, wah, karena pelaku perampokan ini terdiri dari remaja-remaja yang baru aja selesai SMA. Diperkirakan nih, wah, ya, total curian mereka dari beberapa seleb British papan atas itu sampai melebihi 3 juta dolar. Bukan case saja mereka curi, wah, tapi juga baju desainer ternama, sepatu, perhiasan, alat elektronik, sampai-sampai ada yang nyuri lukisan sama karpet. Dan bagian tergila dari aksi perampokan ini adalah sebagian besar korban mereka itu telah dirampok lebih dari 1 kali, wah. Dan para korban ini bahkan gak sadar mereka ini udah dirampok tuh loh. Pasti udah pernah kalian dengar kisah ini kan? Mereka adalah sebuah kelompok yang menamakan diri mereka sebagai Bling Ring. Dan saking fenomenalnya, wah, aksi dari geng Bling Ring ini sempat juga dijadikan film, judulnya Bling Ring juga. Tonton habis video ini nanti ya. Jadi gimana sih cerita sampai mereka ini bisa ngerampok seleb-seleb papan atas Hollywood ini? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Kurang keras. Jadi, wah, seperti yang sudah aku sebutkan barusan, jadi Bling Ring ini adalah sekelompok manusia yang ngerampok rumah-rumah seleb papan atas Hollywood pada bulan Oktober 2008 sampai April 2009, wah. Nah, sekelompok manusia ini beranggotakan 7 orang. 5 orang baru lulus SMA, 2 orang lagi memang orang dewasa. Nah, sebelum aku ceritain gimana cara mereka ini ngerampok, aku kenalin dulu ya ke-7 anggota Bling Ring ini dulu ya. Yang pertama kita mulai dulu dari Rachel Lee, wah. Jadi anggota pertama Bling Ring ini adalah Rachel Lee sebenarnya. Rachel ini, wah, bisa dikatakan leadernya gitu loh, karena otak pertama yang menginisiasi tindak perampokan ini ya dia. Rachel sendiri dibesarkan di Calabasas, California oleh ibunya. Rachel ini juga sebenarnya orang berada, wah, karena mama ini tuh pengusaha sukses loh. Tapi sayangnya Rachel ini tidak memiliki hubungan yang baik sama mamanya dan dia sangat membenci ayah tirinya. Nah, Rachel waktu itu, wah, bersekolah di SMA Calabasas, tapi dia dikeluarkan karena memang alasan yang tidak diketahui. Rachel pun kemudian pindahlah ke SMA Indian Hills yang merupakan sekolah alternatif untuk siswa-siswa bermasalah. Nah, di sekolah barunya ini Rachel dikenal sebagai the man girl gitu lah, wah. Jadi kayak cewek yang suka bikin onar. Nah, selain suka bikin onar, wah, Rachel ini juga diketahui terobsesi sama kehidupan selebriti, wah. Karena dia ini memang sering nonton reality show seleb-seleb gitulah. Khususnya dia terobsesi sekali sama Lindsay Lohan. Nah, karena obsesinya ini Rachel pun ingin sekali merasakan gaya hidup selebritis yang punya banyak uang gitu. Nah, itu Rachel yang pertama. Yang kedua ada Nicholas Progo, atau lebih sering dipanggil Nick. Nah, Nick ini juga bisa dibilang kepalanya Bling Ring lah, wah. Wakilnya si Rachel tuh, wah. Nick ini juga tadinya adalah siswa dari SMA Calabasas, tapi dia ini dikeluarkan juga. Entah apa alasannya, kemudian dia masuk lagi nih ke SMA Indian Hills. Nah, di SMA Indian Hills inilah dia bertemu dengan si Rachel. Nah, ternyata setelah mengenal satu sama lain lebih jauh, mereka berdua ini ternyata mempunyai minat yang sama, yaitu minat dalam mode dan selebriti. Akhirnya mereka berdua pun bersahabat. Sikap Nick ini juga 11-12 sama Rachel, wah. Nick ini dikenal sebagai orang yang suka buat onar juga. Dan selain membuat onar, Nick ini juga seorang pecandu narkoboy. Gara-gara candunya inilah, wah, yang bikin dia itu jadi sering nyuri-nyuri gitu. Nah, terus yang ketiga ada Courtney Ames. Courtney ini, wah, adalah teman lamanya Rachel dari SMA Calabasas. Jadi waktu Rachel ini udah pindah ke SMA Indian Hills itu, mereka berdua pun masih sering kontakan. Gak banyak memang informasi yang tersedia tentang bagaimana sikapnya si Courtney ini, wah. Yang jelas dia adalah sahabat lamanya si Rachel ya. Terus yang keempat ada Alexis Nurse. Alexis ini, wah, sudah menjadi bagian dari circle-nya si Rachel ini di SMA Indian Hills. Baru kenalnya di Indian Hills ya berarti. Alexis ini adalah anggota Bling Ring yang paling sering muncul di publik. Dia bahkan sempat mempunyai reality show sendiri, wah, di televisi, di channel TVE namanya. Dan sama juga seperti Nick, Alexis ini memiliki kecanduan narkoboy, wah, yang diduga memotivasi dia untuk melakukan perampokan. Terus yang kelima ada Diana Tomeo. Diana ini, wah, sebenarnya agak berbeda sedikit nih dari teman seumurannya di Bling Ring. Dia adalah seorang imigran tidak berdokumen dan juga tinggal bersama keluarganya di salah satu apartemen di dekat area Calabasas. Tapi walaupun begitu, si Diana ini sebenarnya anak yang berprestasi loh di sekolahnya. Sewaktu dia di sekolah bisa dikatakan dia ini kayak ketua OSIS-nya gitulah. Dan dia ini
ini juga sudah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Tapi setelah lulus SMA, wak, dia ini malah bermasalah. Dan dikabarkan dia ini jadi sering berkelahi dan suka mencuri baju, suka nilep-nilep baju. Bahkan pernah juga dikabarkan Diana dan Rachel ini pernah tertangkap karena sudah mengutil di Sephora, wak. Mungkin dari kalian ada juga yang kepikiran, kok imigran gelap bisa sekolah di sana, dan aku juga kepikiran kayak gitu. Tapi entahlah ya, tak ada pula informasi di sini kenapa dia ini bisa sekolah tanpa dokumen yang lengkap tuh loh. Entah mungkin dipalsukan atau apa, nggak ngerti ya gue. Yang penting dia sekolah lah di sana. Terus yang keenam ada Jonathan Ager atau dikenal sebagai Johnny Dangerous. Nah, Johnny ini wak adalah pacarnya Courtney Ames waktu itu ya. Dan Johnny inilah yang merupakan salah satu anggota Bling Ring yang sudah dewasa, wak. Nah, sebelum bergabung sama Bling Ring, Johnny ini memang sempat dipenjara selama 2 tahun karena memang perdagangan narkoboy gitu pada saat dia berusia 22 tahun waktu itu. Dan Johnny pertama kali bertemu dengan Courtney dan anggota Bling Ring lainnya di saat mereka ini semua mau masuk ke dalam sebuah klub ya kan dijaga tuh sama si Johnny memang. Nah, di saat itu Johnny sempat menanyakan berapa umur Glenn gitu kan. Nah, anggota Bling Ring yang datang pun langsung lah ngasih ID mereka, tapi ID palsu memang. Kan mereka sebenarnya belum cukup umur masuk klub itu kan. Di sana tuh usia legal untuk masuk klub-klub tuh 21 tahun, wah. Nah, di saat si Johnny tahu bahwa mereka ini menggunakan ID card palsu, dia pun tetaplah memberikan mereka masuk. Dan pada saat itulah hubungan Johnny dan Courtney pun dimulai gitu ya. Terus ini yang terakhir, yaitu Roy Lopez Jr., wah. Nah, Roy ini adalah temannya Courtney juga, wah. Courtney bertemu sama si Roy di saat mereka itu berdua sedang bekerja di sebuah restoran di Calabasas. Roy juga merupakan anggota Bling Ring yang sudah cukup umur, yang udah dewasa gitu ya. Jadi itu dia, wak, 7 anggotanya si Bling Ring: Rachel, Nick, Alexis, Courtney, terus Diana, Johnny, sama Roy. Oke? Sekarang baru nih aku ceritain gimana cara mereka ngerampok rumah-rumah selebritis ini ya di Calabasas. Check it out. Jadi kan memang kebanyakan dari anggota Bling Ring ini tumbuh besar di daerah Calabasas, California ini kan, wak. Nah, daerah Calabasas ini memang cukup terkenal karena memang banyak kali seleb yang tinggal di daerah situ. Seleb yang tinggal di daerah itu tuh kayak Kylie Jenner, Justin Bieber, Paris Hilton, Lindsay Lohan, Orlando Bloom, dan masih banyak lagi, wak, tinggal di sana. Jadi memang anggota Bling Ring ini udah familiar kali lah sama jalanan di sana. Nah, terus gimana kan awal mereka nih ngerampok rumah-rumah itu? Nah, semua ini, wak, bermula pada saat pertemanan Rachel dan Nick itu semakin dekat. Nick yang memang kecanduan narkoboy pun mulai mendanai kecanduannya dengan mencuri dari orang tuanya. Sampai akhirnya pernah pada suatu waktu si Nick ini meminta bantuan si Rachel untuk bisa memeriksa pintu mobil-mobil mewah yang terparkir di sekitaran tempat tinggal mereka. Waktu itu maksudnya si Nick ini mana tahu ada mobil yang lupa dikunci atau nggak terkunci gitu. Bestinya si Rachel pun langsung setuju aja ya kan. Mereka berdua pun nyoba lah itu buka pintu mobil kan, dan ternyata memang betul ada beberapa mobil yang nggak dikunci. Dan dari beberapa mobil yang nggak dikunci inilah mereka pun mencuri banyak uang dan juga kartu kredit. Dah, terus udah dapat semuanya, keesokan harinya duit hasil curian mereka itu pun mereka pakai untuk berbelanja di Melrose Avenue namanya. Itu tuh pertama kalinya ya, yang dilakukan berdua. Sebelumnya kan Nick juga udah pernah ngutil-ngutil juga. Entahlah mungkin si Rachel pernah juga sebelum bertemu sama Nick. Nah, selang beberapa bulan setelahnya, wak, mereka pun mulai melancarkan aksi pencurian besar pertama mereka pada musim panas tahun 2007. Nah, di saat itu mereka mulai membobol salah satu rumah sahabatnya Nick yang bernama Eden, wak. Kok bisa pula si Nick itu nyuri di rumah sahabatnya sendiri, wak? Jadi memang, wak, si Nick sama Eden ini baru kenalan sekitar tahun 2006. Baru kenalnya di tahun itu ya. Nah, di saat sebelum mereka ini temenan, dikabarkan Nick ini memang terus-terusan ngubungin Eden, wak, melalui MySpace. Nah, singkat cerita, Nick ini pun jadi sering lah hangout bareng si Eden dan juga teman-temannya Eden. Hingga pada suatu hari Eden ini ngupdate lah di MySpace-nya bahwa dia ini akan melakukan liburan bersama keluarganya ke Jamaika selama 11 hari di bulan Juli tahun 2007. Nah, di saat Eden dan keluarga ini pergi ke Jamaika inilah, wak, si Nick dan Rachel pun langsung merampok rumahnya si Eden. Di dalam rumah si Eden ini, wak, Nick sama si Rachel mengambil uang orang tuanya si Eden sebanyak 30.000 sampai 40.000 dolaran lah dalam brankas yang mereka sembunyikan di bawah tempat tidur. Dan setelah aksi mereka ini selesai, mereka pun pergi langsung berbelanja, langsung pergi senang-senang. Terus Eden gimana, wak? Nggak tahu dia. Tahu dia memang. Sekembalinya si Eden ini ke Calabasas, wak, dia sama orang tuanya sadar kalau memang uangnya itu hilang. Dan di saat itu juga dia sempat ngelaporin ke kantor polisi kok. Tapi polisi tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada bukti yang cukup untuk dapat menangkap si pelaku. Tapi habis itu dia tetap main lagi sama si Nick. Nggak tahu padahal Nick itu yang udah ngerampok rumah dia. Jahat ya. Terus, wak, beberapa bulan setelahnya Nick sama si Rachel ini yang semakin pede lah dia untuk bisa melakukan aksi perampokan lagi kan. Karena kan mereka merasa selama ini mereka bisa lolos aja dari aksi mereka yang pertama tuh. Pasti nanti di aksi berikutnya bakal lolos lagi kita. Kepedean. Nah, pada suatu hari Nick sama si Rachel dan beberapa anggota Bling Ring yang lain tadi lagi ngumpul-ngumpul bareng, wak. Nah, di saat itu mereka bercanda nih untuk mencuri rumah selebriti dan target utama mereka adalah seleb perempuan. Kita itu yuk
rampok rumah seleb yuk, kayak gitu. Pertama bercanda-bercanda nih. Padahal si Nick sama Rachel ini serius. Kenapa perempuan, Wak? Karena memang kebanyakan anggota Bling Ring ini adalah perempuan. Dan pastinya mereka menginginkan barang-barang perempuan lah. Nah, di saat itu, Wak, salah satu dari mereka itu ngomong, siapa ya seleb yang bakal membiarkan pintu depannya tidak terkunci? Siapa seleb yang sudah menyimpan banyak uang di rumahnya? Nah, saat itu Nick sama Rachel pun langsung terpikir, Paris Hilton, kata dia. Paris Hilton? Iya, Paris Hilton pasti nggak pernah kunci pintu. Barang-barang udah banyak di dalam situ. Langsung nih, Wak, mereka cari nih alamatnya Paris Hilton di selebsamamunyanya.com. Ada, memang nggak bohong sih tahu sama kalian. Terus setelah dapat, mereka pakai Google Maps kan untuk ngelihat nih di mana lokasi rumahnya. Udah dapat, mereka pakai lagi Google Earth untuk bisa ngelihat keadaan sekitar. Nah, sembari ngelihat keadaan sekitar itu, anggota lain dari Bling Ring itu pun barang-barang apa yang sering dipakai sama Paris kan untuk bisa ngelis barang-barang yang nanti akan mau mereka curi gitu. Jadi istilahnya mereka sampai sana mereka udah tahu harus ngambil apa, Wak. Ada yang udah mereka incar lah gitu. Nah, setelah semuanya selesai, setelah mereka tahu letak dan kondisi rumahnya si Paris dan list barang-barang yang mau mereka curi udah ada, mereka pun langsunglah berkendara nih melewati rumah Paris dan kadang-kadang meneropong dari jauh untuk bisa melihat akses keluar masuknya di rumah si Paris Hilton itu. Dan setelah itu mereka mulai ngecek jadwalnya si Paris Hilton dari Facebook dan Twitternya dan juga beberapa portal gosip, Wak. Nah, salah satunya dari TMZ. Pas lagi nyari-nyari updatean tentang Paris ini, di saat itulah Rachel melihat ada tweet yang bilang kalau Paris Hilton ini akan mengadakan pesta di Las Vegas. Udah tahu nih, oke, dia akan mau berangkat ke Las Vegas, ya kan? Nah, singkat cerita mereka pun langsung, Wak, pergi nih ke rumah Paris di sana. Pas si Paris udah berada di Las Vegas. Ketika mereka nyampe, mereka langsung mencoba membunyikan bel pintu. Ngapain kok tekan bel pintu? Oh, ternyata untuk memastikan ada orang apa enggak nih di rumah. Cek ombak dulu, tong. Nggak ada, ya kan? Nah, pas mereka yakin nggak ada orang nih di rumah si Paris Hilton ini, baru mereka coba nyari kunci pintu. Ini di mana di kunci pintu? Pertama-tama mereka langsung ngecek kunci pintu di mana? Di bawah alas kaki depan pintu. Paris Hilton pakai cara tradisional juga kayak kita, di bawah alas kaki. Ada pintu kunci depan rumah itu ada di situ. Tadi ambil lah sama mereka. Tapi pas mereka mau coba buka pintu pakai kunci yang ada di tangan mereka itu, ternyata pintu rumahnya si Paris Hilton nggak terkunci, Wak. Udah nggak ada orang, nggak dikunci pintu itu. Betul ternyata dugaan si Nick sama si Rachel kan. Paris Hilton nggak pernah ngunci pintunya. Betul. Ya udahlah, mereka pun langsunglah masuk ngelengos dengan santai ke dalam rumahnya Paris Hilton kan. Dan di saat itu Rachel langsung mengambil daleman dari desainer ternama sama gaun, Wak, memang. Sedangkan Nick hanya mengambil sebotol minuman beralkohol dari kamarnya si Paris Hilton. Terus anggota-anggota Bling Ring lainnya nih langsung ambil barang-barang yang mereka suka. Dan diperkirakan pada saat itu masing-masing dari mereka telah mencuri setidaknya barang-barang senilai $1.800 per orang ya. Jadi kalau misalnya $1.800 ya udah kalian kali aja 7 orang tuh berapa. Banyak kali yang dicuri sama mereka, Wak. Dan setelah puas barulah mereka kabur dan mereka lolos gitu aja, Wak. Dan yang bikin geleng-geleng kepala lagi nih, Wak, ya, mereka ngerampok rumahnya Paris Hilton itu nggak cuma sekali loh, tapi sampai 3 kali. Kalian bayangkan, karena udah saking nyamannya kali dia main di rumah si Paris Hilton itu. Bahkan Rachel ini sampai ngambil pintu rumahnya si Paris Hilton itu ditaruh di gantungan kunci dia. Nah, di saat itu si Paris Hilton tahu kalau memang kunci rumahnya hilang, tapi dia tidak melaporkan apa-apa, malah dia cuma ganti gagang pintunya aja. Entah gagang pintunya, entah kunci diduplikat lagi, entahlah, kurang jelas aku. Yang penting dia nggak ngelaporkan itu. Yang jelas juga selama 3 kali ini, Wak, Paris Hilton nggak pernah sadar kalau dia itu udah dirampok. Sebanyak itu mungkin barang-barang berharga di rumah Paris ini ya, sampai nggak sadar dia kalau barang-barangnya hilang. Aduh, sampai akhirnya pada bulan Desember tahun 2008, di saat mereka ini kembali lagi ke rumahnya Paris Hilton, Roy, dia ambil perhiasan berlian senilai $2 juta, Wak, di dalam tas Louis Vuitton. Nah, setelah pencurian inilah baru si Paris Hilton sadar kalau dia udah dirampok. Mana aja kau? Ya sih, berlian $2 juta, nggak hilang apa nggak menangis itu. Dari sana Paris pun langsung menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian itu. Tapi sayangnya, Wak, pada saat itu polisi tidak punya cukup petunjuk untuk bisa menangkap pelaku. Bling Ring ini udah lolos gitu aja. Nah, si Bling Ring yang memang sudah mengetahui bahwa Paris ini telah melapor polisi, langsung ganti target mereka, Wak. Bukan stop takut, enggak, langsung ganti target. Dan seleb selanjutnya yang menjadi target mereka adalah Audrina Patridge. Dan cara yang mereka pakai sebelum ngerampok ini pun sama juga, Wak. Mereka cari informasi apakah si Audrina ini akan keluar kota atau keluar negeri, ya kan, melalui portal-portal gosip. Dan sekaligus sama juga mereka langsung nge-google barang-barang apa yang sering dipakai sama Audrina dan juga mengintai rumah si Audrina. Hingga pada suatu hari mereka tahu nih kalau misalnya Audrina pergi ke Academy Awards tahun 2009, ya kan. Mereka pun kembali mencari alamat Audrina dan mengecek rumahnya melalui Google Earth tadi, Google Street. Dan setelah informasi
informasi yang dikumpulkan telah cukup, mereka pun langsung lah itu melancarkan rencana mereka. Nah, di rumah Audrina, mereka ini mengambil perhiasan, laptop, celana jeans custom yang hanya dibuat khusus buat Audrina, dan beberapa lainnya yang diperkirakan bernilai sekitar $43.000 atau 600 jutaan kalau sekarang. Tapi di aksi mereka kali ini, mereka terekam kamera CCTV. Audrina pun nggak kalau dia dirampok kan, dia pun langsung memposting video CCTV tersebut, dan berita tentang rumah Audrina kerampokan pun langsung tersebar nih di hampir semua blog gosip. Nah, entah gimana dan kenapa, mungkin aja ya karena memang muka mereka tuh nggak terlihat jelas di kamera itu, polisi pun jadi nggak bisa nangkap mereka, Tapi pada saat berita ini tersebar, Nick yang awalnya udah songong kali itu kan, dia mulai gugup nih. Tapi Rachel berhasil meyakinkan Nick, udah tenang aja kau, baik-baik aja, orang kita dari kemarin juga nggak pernah ketahuan kok, tenang, tarik nafas, tenang, ya. Yes, you can. Tuh. Dan setelah itu mereka pun nggak pernah lagi balik ke rumah Audrina, Tapi apa? Betul, mereka cari korban baru. Nah, korban selanjutnya mereka adalah Rachel Bilson, Lagi-lagi cara mereka sama, cari informasi apakah Rachel ini mau keluar kota atau negeri apa enggak. Mereka Google barang-barang yang dipakai Rachel dan juga mengintai rumah dia. Dan setelah beberapa hari menunggu, akhirnya tersebarlah kabar bahwa Rachel Bilson ini akan ke New York dengan tunangannya. Dan betul aja, setelah foto Rachel ini sedang berada di bandara tersebar di seluruh media sosial, ya kan, Bling Ring langsung siap siaga, dia langsung menuju ke rumah Rachel. Dan di rumah Rachel ini mereka mengambil baju-baju dari desainer ternama. Mereka juga ngambil sepatu Chanel dari Roberto Cavalli dan juga beberapa sepatu antik lainnya. Dan mereka juga mengambil perhiasan termasuk cincin pertunangan milik mamanya Rachel, diambil. Mereka ngambil parfum juga dan masih banyak lagi lah. Dan diperkirakan, total barang curian mereka itu bernilai $300.000, 4,2 M kalau sekarang. Nah, sama seperti Paris Hilton, rumahnya Rachel ini udah mereka rampok lebih dari sekali juga. Dikabarkan 3-6 kali bahkan, dari periode bulan April sampai Mei. Itu nggak ketahuan lah, pasti orang mereka udah macam rumah nenek kok balik-balik terus. Sampai akhirnya pada tanggal 9 Mei-nya, pada saat ibunya Rachel ini datang ke rumah, bukan Rachel Lee ya, Rachel yang artis tadi tuh, barulah ketahuan bahwa rumah Rachel ini udah kerampokan. Karena pada saat masuk ke dalam, bukan karena dia tahu cincin tunangannya hilang, enggak. Nah, masuk rumah ada berantakan dibuat sama orang-orang itu. Dan setelah diperiksa barulah sadar banyak kali barang yang hilang. Ibunya pun langsung nelpon polisi, nelpon si Rachel. Berita pun kembali tersebar. Tahu itu, Bling Ring, stop. Tidak, dia lagi-lagi mengganti targetnya, Dan target selanjutnya adalah Miranda Kerr, istrinya Orlando Bloom. Nah, saat itu caranya sama lagi, mantengin portal gosip, Google barang-barang Miranda Kerr, ya kan, mengintai rumah mereka. Dan setelah mereka mendapatkan kabar bahwa Orlando dan Miranda ini tidak berada di rumah, Bling Ring ini pun langsung menuju ke rumah Orlando. Dan di sana mereka ngambil pakaian-pakaian dalam dan pakaian-pakaian mahal milik Miranda, jam tangan antik Rolex milik si Orlando, dan beberapa pakaian si Orlando juga, karpet mereka ambil juga, lukisan juga. Dan diperkirakan setidaknya total curian mereka di rumah Orlando Bloom itu sekitar $500.000, 7 miliaran. Hari itu mereka langsung kibas, ya Allah. Nah, di saat itu mereka juga ketangkap CCTV lagi, tapi lagi-lagi polisi tidak dapat menentukan siapa mereka. Dan setelah rekaman CCTV ini tersebar lagi di media, Bling Ring mengganti target mereka lagi, Kali ini mereka ke siapa? Megan Fox, istrinya Brian Austin waktu itu ya. Nah, di rumah Brian ini mereka ngambil barang-barang berharganya si Megan Fox dan juga mengambil pistol semi otomatis SIG 380 miliknya si Brian. Dan setelah aksi perampokan di rumah si Brian ini, Rachel Lee memang dikabarkan sempat pindah bentar tuh ke Las Vegas ke tempat bapaknya. Dia udah nggak melanjutkan Bling Ring lagi untuk ngerampok, itu udah nggak. Terus entah kayak gimana caranya Bling Ring ini mempunyai target baru, yaitu siapa? Lindsay Lohan. Idola si Rachel kali ini, ya kan, karena dia ini betul-betul fans garis kerasnya Lindsay, Akhirnya Rachel yang mengetahui kalau mereka mau pergi ke tempatnya Lindsay Lohan pun balik lagi nih ke California untuk bisa melakukan aksi terakhirnya itu di rumah idolanya. Dan pada saat itu Rachel berkata merampok rumahnya Lindsay Lohan adalah penaklukan terbesarnya. Dan perampokan di rumah Lindsay Lohan ini pun terjadi pada tanggal 23 Agustus tahun 2009, Di saat paparazzi itu memposting fotonya Lindsay Lohan sedang berada di sebuah klub. Nah, Bling Ring pun langsung menuju ke rumah Lindsay Lohan, tahu rumah itu kosong kan? Dan di rumah Lindsay ini pun mereka langsung mengambil jam Rolex, tas desainer ternama, uang, sepatu, dan juga beberapa barang-barang penting lainnya lah, Dan diperkirakan, barang-barang yang mereka ambil itu totalnya senilai $130.000. Malam itu aja hampir 2 M. Nah, habis itu kabur. Nah, tapi ketika si Lindsay Lohan balik sekitar
jam 6 pagi. Lindsay langsung kaget sekaget-kagetnya karena dia melihat rumahnya dalam keadaan berantakan, Wak. Dia langsung nelpon bapaknya sama polisi kan, dan untungnya di rumah Lindsay Lohan itu ada kamera CCTV juga, Wak. Dan agak tajam juga nih gambarnya. Jadi pas polisi lihat rekaman CCTV-nya nih, mereka baru sadar bahwa pelakunya itu punya perawakan sama seperti perampok yang ada di rumah Orlando dan ini Audrina. Tapi sayangnya lagi polisi lagi-lagi tidak bisa langsung menetapkan siapa mereka, Wak. Bling Ring yang selalu lolos di setiap aksinya ini pun merasa mereka sombong kali ini ya kan. Nggak ketangkap, namanya orang kaya, nangkep kita nggak bisa, keamanannya cupu gitu lah, merasa sombong lah mereka kan, Wak. Nah di saat itu, Wak, mereka sangat yakin bahwa mereka tidak akan pernah bisa ditangkap. Jadi kadang kalau di klub, Wak, mereka tuh suka kali ngebual tentang perampokan-perampokan yang sudah mereka lakukan ini di beberapa orang-orang lain nih di luar Bling Ring. Tiap kali mereka lagi di klub kan, weh aku nih ngambil barang ini di rumah Paris Hilton loh, aku ngambil sepatu ini di rumah Lindsay Lohan loh, kayak gitu. Kayak bangga lah gitu sama pencapaian-pencapaian mereka tuh udah berhasil ngerampok rumah-rumah seleb. Tapi orang-orang selain si Bling Ring ini mikir, halah, kibus saja kok ini gitu. Nah sampai akhirnya, Wak, polisi pun mendapatkan sebuah petunjuk krusial. Nah sekarang baru nih kita masuk gimana akhirnya Bling Ring ini bisa ketangkap ya. Nah sebelum aku mulai ngebahas tentang gimana mereka ini bisa ketangkap, Wak, mungkin dari kalian ada yang dari tadi mikir, kok bisa nah rumah-rumah seleb ini nggak ada yang jaga, kok bisa ngelengosnya mereka keluar masuk tanpa ketahuan ya kan. Nah jadi, Wak, menurut ahli keamanan selebritis yang bernama Mark Shinepin, selebriti ini memang menjadi sasaran empuk untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab pastinya. Tapi biar gimana pun, kebanyakan seleb itu juga sama seperti kebanyakan orang, Wak. Mereka tidak berpikir akan terjadi sesuatu ke mereka sampai hal tersebut betul-betul terjadi. Jadi memang, Wak, sering katanya tuh ya, rumah-rumah seleb itu nggak dijaga dengan ketat. Makanya gampang kali bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini untuk melakukan aksi kejahatannya di situ. Karena seleb ini mikir, aku nggak bakal dirampok ya gitu. Bisa-bisanya aku mikir kayak gitu, tapi itu pula kenyataannya. Itu ya tadi ya jawabannya ya. Nah terus gimana nih sampai akhirnya mereka ini ketangkap? Jadi gini, Wak, pada suatu hari polisi ini mendapatkan sebuah informasi dari seseorang yang tidak dikenal. Orang ini menyuruh untuk polisi menyelidiki Nick dan Rachel karena kemungkinan mereka ini sudah terlibat dalam perampokan di rumah Lindsay Lohan. Sampai saat ini pun, Wak, nggak ketahuan nih siapa orang yang ngadu ke polisi ini. Aku rasa yang ngadu nih orang-orang yang dalam klub itu nggak sih? Yang dengar mereka bilang nih aku dapat barang-barang di rumah Lindsay dan Paris Hilton gitu nggak? Ya nggak sih? Iya deh kayaknya kayak gitu. Nah dari informasi ini polisi pun langsung lah itu, Wak, pergi nangkap si Nick kan, diinterogasinya Nick pada tanggal 17 September tahun 2009 atas dugaan perampokan rumahnya Lindsay Lohan. Awalnya Nick ini nggak ngaku lah, pasti bersikeras lah dia, enggak bukan saya nggak ada sangkut pautnya sama perampokan rumah Lindsay, ngaco aja bapak ini, mana lah berani saya. Tapi, Wak, beberapa hari setelahnya dikabarkan si Nick ini ngalami anxiety attack gitu loh, semacam rasa cemas yang berlebihan tuh, Wak. Anxiety attack inilah yang buat dia nggak bisa makan, dia nggak bisa tidur, nggak bisa bernapas, bahkan jadi sesak gitu loh. Akhirnya karena inilah dia balik lagi ke kantor polisi dan dia pun mengaku kepada detektif Brad Goodhand namanya bahwa dia dan teman-temannya sudah melakukan perampokan di rumah Lindsay Lohan dan beberapa rumah seleb lainnya. Buka suara dia, Wak. Nick memberitahu kepada detektif Brad nama-nama anggota Bling Ring lainnya dan juga nama-nama seleb yang telah mereka rampok. Bahkan si Nick pun menyebutkan nama seleb yang nggak pernah ngasih laporan ke kantor polisi kalau mereka ini dirampok, Wak. Jadi sebenarnya selebnya ini nggak sadar kalau dia tuh udah dirampok, tapi disebut sama si Nick. Kayak si Brian sama Meghan tuh kan mereka nggak ada ngelapor tuh. Mereka nggak sadar kan kalau mereka udah dirampok, tapi disebut juga sama si Nick. Nah Nick ini juga memberitahu kepada detektif Brad gimana cara mereka ini bisa sampai ngerampok beberapa rumah-rumah selebritis itu, Wak. Dari mulai gimana cara mereka nge-google, ngikutin berita gosip itu dan juga mengintai. Dan setelah itu Nick juga memberitahu kepada detektif bahwa Bling Ring masih mengincar dan meneliti beberapa target potensial lainnya seperti Miley Cyrus, Hilary Duff, Zac Efron, Vanessa Hudgens, Channing Tatum, udah ada dalam list mereka dan masih banyak lagi beberapa seleb lainnya, Wak. Dan Nick juga memberitahu bahwa Johnny dan Roy lah yang dua orang dewasa tadi itu yang membantu Bling Ring untuk menjual barang-barang yang sudah mereka curi itu. Dan waktu ditanya sama tim kepolisian, kenapa kau buat aksi perampokan ini, Nick? Nick jawab, kami nggak pernah ngebahas kenapa kami melakukannya, Pak. Yang saya tahu saat itu saya cuma menyayangi Rachel seperti saudara perempuan saya sendiri. Dan saya hanya membiarkan apa yang dia mau, kata Nick. Jadi mereka tuh ngerampok aja, gak ada visi misi itu nggak ada, Wak. Akhirnya seminggu setelah kesaksian Nick, polisi pun langsung membawa surat penggeledahan ke semua rumah pelaku ini kan. Dan di saat penggeledahan ini di rumah Diana Tameo tadi, polisi menemukan dompet, jeans, sepatu dan juga make up yang bukan milik dia. Diana pada saat itu belum nggak langsung ngaku dia, Wak, bahwa dia ada sangkut pautnya dengan tindak perampokan di rumah-rumah selebritis ini. Tapi karena nggak ngaku kan, Diana langsung diancam tuh sama polisi. Kalau kok nggak ngaku kok dideportasi ya, gara-gara aku tahu loh kok nggak punya dokumen legal. Nah karena takut dengan ancaman
ini, jadinya Diana pun mengakui itu perbuatannya. Terus di rumah Johnny, polisi juga menemukan banyak obat-obat terlarang, ada juga berlian dan juga salah satunya senjata milik Brian tadi. Di rumah Alexis, polisi menemukan ada dompet Marc Jacob milik Rachel Bilson dan juga kalung Chanel milik Lindsay Lohan. Dan di rumah ayahnya si Rachel di Las Vegas, polisi menemukan uang cash sebanyak $20.000. Ada juga mantel bulu milik Lindsay Lohan dan masih banyak lagi nih beberapa barang-barang berharga lainnya kan. Terus di rumahnya si Nick, Alexis dan Courtney, polisi juga menemukan beberapa barang curian yang masih mereka simpan. Dah, ketangkap semuanya. Dan setelah penggeledahan ini dilakukan, polisi pun langsung menangkap ketujuh pelaku itu dan mereka semua didakwa atas tindak perampokan. Mereka pun langsung diadili secara terpisah dan masing-masing dari mereka menerima hukuman yang berbeda-beda juga. Seperti yang pertama, Johnny dijatuhi hukuman pada tanggal 15 April tahun 2010, dia divonis 3 tahun penjara dan dibebaskan kurang dari setahun kemudian pada Maret tahun 2021 kemarin. Terus yang kedua, Alexis dijatuhi hukuman penjara selama 180 hari dengan tambahan 3 tahun masa percobaan, dan dia diperintahkan untuk membayar ganti rugi senilai $600.000 kepada Orlando Bloom. Dan setelah menjalani 30 hari dari masa hukumannya, dia udah dibebaskan. Terus yang ketiga, Rachel Lee dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, Hukuman si Rachel ini memang yang terberat di antara yang lainnya. Menimbang bahwa dia ini adalah leader atau dalang dari semua perampokan itu. Dan pada Maret 2013 setelah menjalani hukuman 1 tahun 4 bulan, dia pun dibebaskan dengan pembebasan bersyarat. Terus yang keempat, Diana dijatuhi hukuman 3 tahun masa percobaan dan 60 hari pelayanan masyarakat. Yang kelima, Roy dijatuhi hukuman penjara 3 tahun masa percobaan. Terus yang kelima, Courtney dijatuhi hukuman penjara 3 tahun juga. Nggak di penjara, maaf, 3 tahun masa percobaan, dan 2 bulan menjadi pelayan masyarakat. Terus yang terakhir, Nick, dia memang yang paling didakwa terakhir waktu itu, Dia dijatuhi hukuman pada tanggal 15 April 2013 dan dia divonis 2 tahun penjara. Dan pasca kasus Bling Ring ini, kebanyakan dari anggota Bling Ring memilih untuk memperbaiki jalan hidup mereka. Seperti Alexis, dia sudah berhasil lepas dari candu narkoboy dan dia ini juga sudah dikabarkan menikah dengan seorang pria dan sudah memiliki seorang anak sekarang. Dan sekarang juga Alexis sudah menjalani hidup normal dan tidak lagi memiliki hobi untuk menguntit selebritis terkenal lagi, apalagi mencuri-curi barang mereka. Nah, untuk Rachel, Courtney, Diana, dan Roy, mereka memilih untuk sesedikit mungkin berhubungan dengan media. Sedangkan Nick sama Johnny nggak banyak perubahan memang, Dikabarkan Johnny ini masih seperti dulu, dia masih terlibat dengan narkoboy. Sementara si Nick, pernah didakwa lagi tahun 2016 kemarin atas pelanggaran ringan menguntit dan juga menerima 3 tahun masa percobaan serta 350 jam pelayanan masyarakat. Gitu, nggak berubah si Nick nih. Oke, jadi itu tadi kisah tentang Bling Ring. Gimana menurut kalian? Mungkin pelajaran yang gampang diambil dari cerita ini apa ya? Jangan lupa kunci pintu rumah, di saat kalian lagi keluar rumah. Ya, dan kalaupun mau naruh kunci di sekitar rumah, jangan taruh di bawah keset. Udah gampang kali ketebak sama orang, Sampai Paris Hilton juga taruh di bawah situ, kan udah gampang ketebak. Jangan taruh agak sedikit nyempil tadi mana-mana tuh. Kalau kalian memang ada rezeki dikit, pergi ke hardware, ada keybox tuh loh yang ada kode tuh bisa ditempel. Taruh situ. Giling pula, putar, kasih kode. Murah kok, cuma 150.000 kalau nggak salah. Cari, Mbak, cari keybox itu. Ada kecil kayak ini. Buat taruh kunci aja. Dan hal lain juga yang bisa dilakukan kalau kita lagi bepergian jauh gitu ya. Mungkin bagi kalian yang dekat sama tetangganya, coba titip, Ibu, minta tolong tengok-tengokin rumah kami ya. Kalau tidak ada orang-orang mencurigakan datang ke rumah, teriak aja panggil polisi gitu. Atau mungkin ada lagi tips-tips dari Wawa yang lainnya supaya kita terhindar dari perampokan dan pencurian, langsung komen aja juga di bawah. Ya kan, semoga kita jauh-jauhkan lah yang dari perampokan pencurian kayak ini. Aduh, serem banget. Ya langet. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.